Halo everyone, selamat datang kembali di channel Azazwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengar aja video review ini tanpa slide visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan sahur-sahur Azazwak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan bahas anime yang tayang pada tahun 2024, yaitu Make Heroine ga Ousugiro atau biasa disebut Too Many Lost Heroine. Sebuah anime yang alurnya mengambil sudut pandang unik, yaitu sebagai karakter sampingan serta karakter tertolak. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang Nukumizu, MC kita, seorang siswa SMA biasa yang nggak punya teman. Sejak awal, ia tidak tertarik dengan sebuah hubungan percintaan. Ia suka menghabiskan waktunya membaca buku dan menikmati kesendiriannya. Sampai suatu hari, di kafe, ia melihat Yanami Ana, atau kita panggil aja Yanami, sedang bersama Hakamada lagi drama seperti kisah romans SMA kebanyakan. Karena kepergok dan belum menerima kalau dirinya adalah gadis yang tertolak, seperti karakter cewek sampingan pada umumnya, gak ada angin, gak ada hujan, Yanami memutuskan Nukumizu menjadi teman curhat untuk menaruh keluh kesahnya serta sekalian ngutang uang jajan. Sudah tiap jam istirahat Nukumizu dengan omelannya Yanami, ia juga menerima makan siang sebagai ganti uang jajan yang ia hutangi. Namun siapa sangka, kebetulan atau emang rezeki, circle-nya Nukumizu di klub sastra ini isinya gadis tertolak semua. Mulai dari Lemon yang suka sama Ayano tapi Ayano udah punya pacar, dan Komari yang selalu gugup yang aslinya butuh momen untuk mengungkapkan perasaannya pada senpainya. Bagaimana rasanya menjadi orang yang tertolak? Respon apa yang harus diberikan pada mereka yang tertolak? Itulah yang selalu dipikirkan Nukumizu. Kalau dari aku pribadi, kenapa yang tertolak cenderung tidak agresif dan ngalah? Mengapa yang tertolak nggak punya kesempatan untuk dapat yang lebih baik? Apakah anime ini cukup rekomen ditonton? Ya, buat kalian yang butuh tontonan untuk ngisi waktu luang. Tapi tidak untuk kalian yang pengen nonton anime ini sebagai hiburan. Jujur ya guys, sebenarnya anime ini menurutku bagus karena mengambil sudut pandang sebagai karakter tertolak seperti kebanyakan anime romance. Namun sayang, episode pertama anime ini rasa-rasanya kurang ngehook aja gitu. Bahkan di episode 2 aku kebelet pengen yang tamat maraton anime ini saking banyak omongnya yang isinya diskusi ala-ala Monogatari. Ngeluh dan overthinking para karakter, juga betapa naifnya si MC, namun beberapa hal cukup menjadi poin yang dapat mendukung anime ini jadi punya nilai bagus sampai akhir. Yang buatku suka dengan anime ini yang pertama grafisnya yang lumayan cakep, beberapa detail terutama objek dan pemandangan dibuat cukup indah. Yang kedua, penulis cerita mampu mewakili perasaan buat mereka yang merasa tersakiti, serta memberikan konklusi pada tiap karakter dan bagaimana cara mereka berdamai pada diri sendiri. Yang ketiga, beberapa detail scene animasi yang menurutku cukup kartunis, misalnya ketika si Komari kalau lagi takut atau panik, kemudian ekspresi Yanami ketika berubah, dan masih banyak lagi. Yang kurang kusuka dari anime ini yang pertama karena kebanyakan karakter anime ini banyak ceweknya, jadi banyak omongnya. Mana karakteristiknya pada template, ada yang hyper energik, pendiam tapi ngedumel, dan sebagainya. Yang kedua, fanservice yang tanggung. Maksudku kalau kau ingin jual waifu ya, kau tawarkan kami beberapa fanservice yang menyenangkan. Masa cuma sekali di episode 1 pas Lemon sama Nukumizu kekurung di gudang? Masa hanya dengan beberapa scenes tertentu doang? Yang ketiga, perkembangan karakter yang gitu-gitu aja. Ya ini masalah selera aja sih. Bagiku apa yang sudah dialami tiap karakter, terutama para cewek di sini yang katanya jadi yang paling tersakiti, aku tidak melihat mereka move on dan stuck di situ-situ aja. Paling-paling cuma legowo. Sama MC kita bukannya membuka hati menjadikan mereka yang tertolak jadi peluang, jatuhnya kayak jadi tong sampah doang. Untuk karakternya ada Nukumizu. Dari tadi aku salah ngomong sih. MC kita yang gemar sekali membaca buku, karakternya terkesan cuek dan nggak mau tahu. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, dia ini sebenarnya tidak ingin mencampuri apalagi mengopok-opok kisah sejoli yang lagi kasmaran, terutama mereka yang tertolak. Namun apa daya, ia memilih untuk menjadi pendengar yang baik daripada dipaksa terus terlibat oleh mereka para heroin yang tertolak. Yanami, cewek yang sukanya makan, cenderung rakus, ia begitu narsis apalagi di sosmed, tapi selalu overthinking ketika melihat Hakamada dan pacarnya sedang bermesraan. Lemon, cewek yang aktif di klub lari, walaupun kemudian gabung ke klub sastra. Ia cukup atletis dan populer sejak SMP, tapi malah telat mengungkapin perasaannya ke Ayano, teman masa kecilnya. Komari, cewek satu klub dengan MC kita. Ia begitu berbakat nulis serta imut sekali, tidak seperti karakter lainnya. Ia berani belak-belakan ambil langkah duluan, namun akhirnya malah ditolak. So sad. Kaju, adiknya MC kita yang begitu broken sama kakaknya. Ia ingin jadi yang selalu ada untuk kakaknya, bahkan overthinking kalau kakaknya punya pacar. Si Kia, anggota OSIS yang selalu mengawasi banyak klub, namun ia sering mantengin klub sastra tanpa alasan yang jelas.
sama Natsukomi, wali kelasnya mereka yang selalu sedih karena dirinya jomblo sampai cerai di kelas. Konuki, pembimbing klub yang sampai akhir karakternya dibikin misterius nggak jelas maunya apa. Sisanya aku lupa, anggap karakter lewat. Sebagai catatan, yang pertama aku masih nggak mudeng tujuan sebenarnya Konuki, bahkan perannya di anime ini. Kenapa ia masang alat perekam suara, kenapa ia seakan selalu hadir di setiap konflik percintaan sampai beliin tiket ke taman hiburan. Yang kedua ini nggak penting sih, tapi aku jadi bertanya-tanya, kenapa ayahnya si Yanami ini digaji pakai mie instan sampai si Yanami ini keliling-keliling bagiin. Mungkin di antara kalian ada yang pernah kerja terus digaji pakai yang lain selain uang, bisa bantu jelasin di kolom komentar. Yang ketiga, belum dijelaskan secara gamblang kenapa si MC kita ini sejak dulu lebih suka sendiri. Bahkan karakter sekelas Boji yang lebih rendah dari kutu air aja dijelasin kok kenapa dia bisa seperti itu. Kurasa anime To My Last Heroine ini nggak perlu ada season 2. Selain endingnya dibikin gantung, ada berbagai aspek serta daya tarik yang ditawarkan anime ini. Kalaupun ada season 2-nya, ya nggak salah sih jika kita menantikannya, tapi jangan diharap-harap. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan kalian sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat asin, dan jangan lupa like, komen barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone. Bye.